Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Zara Siti Hasiba dengan NIM S1 S1211014. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana mengukur kedekatan menggunakan quotient similarity. Adapun yang akan saya bahas di sini ada 4 topik atau ada 4 subbab. Yang pertama adalah apa itu quotient similarity, yang kedua itu apa itu proses perhitungan, yang ketiga bagaimana langkah-langkah menghitung dengan menggunakan quotient similarity, dan keempat yaitu bagaimana mengetahui tingkat duplikasi sebuah dokumen dengan menggunakan quotient similarity. Pertama, quotient similarity. Quotient similarity adalah ukuran kesamaan antara dua buah vektor dalam sebuah ruang dimensi yang didapat dari nilai kosinus sudut dari perkalian dua buah vektor yang dibandingkan karena kosinus dari 0 pangkat 0 adalah 1 dan kurang dari 1 untuk nilai sudut yang lain. Maka nilai similarity dari dua buah vektor dikatakan mirip ketika nilai dari quotient similarity adalah 1. Quotient similarity ini digunakan dalam ruang positif, di mana hasilnya dibatasi antara nilai 0 dan nilai 1. Pada gambar itu merupakan rumus dari quotient similarity, di mana menggunakan cos theta sama dengan A kali B divar A kali B. Di mana keterangannya itu A sama dengan vektor, B sama dengan vektor. Di mana A ini merupakan bobot setiap ciri pada vektor A, dan B merupakan bobot setiap ciri pada B. Jika dikaitkan dengan information retrieval, maka A adalah bobot setiap istilah pada dokumen A, dan B merupakan bobot setiap istilah pada dokumen B. Selanjutnya itu perhitungan kemiripan. Proses perhitungan kemiripan adalah proses untuk mencari kemiripan antar dokumen. Selanjutnya proses per proses teks adalah untuk menghilangkan tanda baca dan merubah semua huruf menjadi huruf kecil pada dokumen tugas mahasiswa. Selanjutnya itu langkah-langkah menghitung quotient similarity. Di sini ada 4 step. Step pertama yaitu menyiapkan dokumen. Step kedua itu melakukan preprocessing atau menghilangkan kata-kata yang tidak penting atau mengurangi kata-kata pada kalimat. Terus step 3-nya itu menghitung kemiripan, dan yang keempat step 4 itu selesai. Yang terakhir itu di sini ada mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity berdasarkan langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yaitu pertama adalah menyiapkan dokumen. Dokumen di sini ada 5 buah dokumen, di mana ada D1, D2, D3, D4, dan D5. Di mana setiap dokumen itu memiliki satu paragraf. Selanjutnya di sini ada pre-processing dokumen, di mana kita menghilangkan kata-kata yang tidak penting sehingga menjadi seperti ini. D1, D2, D3, D4, dan D5. Terus selanjutnya menghitung kedekatan vektor dokumen, di mana setiap kata-katanya itu dibuat tabel seperti ini dan dihitung apakah ada dia di dokumen 1 atau dokumen 2. Yang pertama yaitu kita akan menghitung kedekatan dokumen 1 dan 2 menggunakan quotient similarity. Seperti ini, seperti ada kata dunia di sini, di mana di dokumen 1 ada 2 pengulangan kata dan di dokumen 2 itu tidak ada. Dan di detail juga di dokumen 1 ada 2 pengulangan dan sementara di dokumen 2 tidak ada. Dan seterusnya sampai memperoleh hasil memperoleh hasil yaitu cos theta sama dengan D1 kali D2 diper D1 kali D2 sama dengan 24 diper akar 192 dikali akar 141 dan menghasilkan cos theta-nya itu sama dengan 0,145 sama dengan 81,66 derajat. Sehingga kedekatan dokumen 1 dan dokumen 2 itu sama dengan 81,66 derajat. Terus yang kedua itu menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 3
seperti sebelumnya di sini ada kata dunia, di dokumen 1 ada 2 pengulangan, sementara di dokumen 3 hanya 1 dan seterusnya, sehingga memperoleh hasil di mana D1 dikali D3 sama dengan 28 per akar 192 dikali akar 121 sama dengan 28 per 13,86 kali 11 sama dengan 28 per 152 dikali 0,46 dan menghasilkan cos θ-nya itu sama dengan 0,184 atau 79,39 derajat. Terus yang ketiga itu kedekatan dokumen 1 dan 4 seperti sebelumnya juga, sehingga menghasilkan memperoleh nilai itu dia 44 per akar 192 dikali akar 314 sama dengan 44 per 13,86 kali 17,72 sama dengan 44 kali 245,6 sehingga menghasilkan cos θ-nya itu 0,179 sama dengan 79,68 derajat. 4 itu kedekatan dokumen 1 dan 5. Memperoleh hasil itu 83,68 derajat. Dan kelima dia dokumen 2 dan 3 menghasilkan 85,41 derajat. Untuk dokumen ke-6 itu dokumen 2 dan 4 menghasilkan 85,52 derajat. 7 itu menghitung dokumen 2 dan dokumen 5 itu menghasilkan 85,12 derajat. Terus 8 itu dokumen 3 dan 4 menghasilkan 80,27 derajat. Ke-9 itu ada dokumen 3 dan dokumen 5 yaitu menghasilkan 84,54 derajat. 9 ada dokumen 4 dan 5 menghasilkan 84,43 derajat. Sehingga hasil perhitungan kedekatan dokumen berdasarkan kedekatan tiap-tiap pasangan dokumen mulai dari dokumen 1 dan dokumen 2, dokumen 1 dan dokumen 3, dan seterusnya diperoleh hasil sebagai berikut. Di mana D1 dan D2 itu nilainya 0,145, D1 dan D3 itu 0,184, D1 dan D4 0,179, D1 dan D5 0,11, D2 dan D3 0,08, D2 dan D4 0,078, D2 dan D5 0,085, D3 dan D4 0,169, D3 dan D5 0,095, D4 dan D5 0,097. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan, bahwa cosine similarity itu merupakan metode perhitungan jarak antar vektor dokumen A dan dokumen B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh urutan tingkat kedekatan atau kemiripan dokumen mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah sebagai berikut. Pada tabel ini merupakan kesimpulan, sehingga dari tabel tersebut dapat kita menarik kesimpulan bahwa pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dengan dokumen 3, pasangan dokumen yang paling tidak mirip adalah dokumen 2 dengan dokumen 4, dokumen 1 paling mirip dengan dokumen 3 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 4. Dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Dan langkah-langkah menghitung menggunakan posisi similarity dokumen 5 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Itu saja mungkin penjelasan singkat saya mengenai posisi similarity atau menghitung kedekatan sebuah dokumen dengan menggunakan posisi similarity. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.